Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita bahas kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, yaitu fasal-fasal. Al-Fusul jamak dari fasal, yaitu pasal-pasal tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tersebut menyebut atau menyusun sirah Nabi dengan pasal-pasal. Pasal pertama ini, pasal kedua ini, pasal ketiga ini. Dan sekarang kita sampai pada faslun tentang mab'atsuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang diangkatnya Nabi, ya, pasal tentang diangkatnya Nabi sebagai diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, atau dalam bahasa Arabnya al-mab'ats. Baik, sekedar untuk menambah pengetahuan bahwasanya fase kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga. Ada tiga. Yang pertama disebut dengan qablal bi'tsah. Qablal bi'tsah. Itu sebelum diangkat sebagai nabi. Ini usia Nabi kapan? Itu dari 0 sampai 40 tahun. 40 tahun. Itu namanya qablal bi'tsah. Kemudian al-mab'ats, ya, atau al-bi'tsah. Ini disebut dengan tahun kenabian, yaitu tahun kenabian. Jadi ada tahun kenabian 1, tahun kenabian kedua, tahun kenabian ketiga, dari usia Nabi 40 tahun sampai 53 tahun. Ini semua di Mekah. Ini juga di Mekah. Baru kemudian fase yang ketiga adalah al-hijrah, yaitu setelah Nabi berhijrah, tahun hijriyah. Tahun hijriyah. Ini dimulai dari Nabi usia 53 tahun hingga wafat. Wafat yaitu 63 tahun. Ini di mana? Yaitu di Mekah, di Madinah. Kemudian juga sempat ke Mekah, kan ada Fatu Makkah, kan ada perang Fatu Makkah, ada Hunain dan yang lainnya. Ini secara umum di Madinah. Di Madinah. Tapi ini totalnya adalah 40 tahun. 40 tahun. Ini kurang lebih 13 tahun. Ini kurang lebih 10 tahun. Jadi total umur Nabi semuanya berapa? 63 tahun. 63 tahun. Nah, kalau saya bilang qablal bi'tsah berarti sebelum kenabian, ya. Nanti mulai kita akan bicara tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian, sampai tahun ke-13 apa? Kenabian. Nanti kalau sudah pindah Madinah kita bilang tahun pertama Hijriyah, tahun kedua Hijriyah, Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriyah. Pada bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah SAW wafat, ya. Totalnya kurang lebih 63 tahun. Ini istilahnya, dia namanya tahun kenabian, dan namanya tahun apa? Hijriyah. Seperti kapan peristiwa wafatnya Abu Talib dan wafatnya Khadijah, yaitu pada tahun 10 kenabian. Kalau tahun 10 kenabian berarti berapa? 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Tapi paham sampai sini? Nah, sekarang kita mau bahas tentang sejak al-bi'tsah, tahun kenabian. Kapan mulai tahun kenabian? Kita bacakan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Sudah di-share terjemahannya? Belum ya? Belum ya. Tapi Allah berfirman, Ibnu Katsir berkata, "Walamma aradallahu ta'ala rahmatal ibad wa karamatahu bi irsalihi ilal alamin, habbaba ilaihi al-khala'a, fakanat tatahannathu fi ghar Hira." Tatkala Allah menghendaki kasih sayang kepada para hamba
Dan Allah ingin memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengutusnya kepada seluruh alam semesta. Habbaba ilaihil khala, maka Nabi dibuat cinta dengan khalwat. Dengan apa? Khalwat itu menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana yatahannatsu fi ghar Hira, maka beliau sering yatahannath, yaitu berkhalwat ya, yaitu tadi tahannus, yaitu ingin meninggalkan dosa-dosa, maka beliau pergi ke, yaitu yata'abbad, maksudnya ta'abbad, beribadah di gua Hira. Kama kana yasna'u dzalika muta'abbidu dzalika zaman. Perhatian kata Ibnu Katsir, sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli ibadah di zaman tersebut. Jadi ke Gua Hira itu bukan Nabi saja. Jadi ada sebelum Nabi orang-orang yang sudah sering ke Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan kama kana yasna'u dzalika, sebagaimana dilakukan oleh muta'abbidu dzalika zaman. Para ahli ibadah di zaman tersebut suka berkhalwat di Gua Hira. Kama qala Abu Talib fi qasidatihi al-masyhurah al-lamiyah, sebagaimana Abu Talib pernah berkata dalam qasidahnya, itu syairnya yang dikenal dengan lamiyah karena di akhirnya ada huruf lam. Beliau berkata, wa thawrin wa man arsa sabiran makanahu wa raqin li birrin fi hira'in wa nazili. Kata dia, dia dalam syairnya yang panjang di mana dia mengambil hati orang-orang Quraisy yang memusuhinya karena dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun merayu mereka agar tidak kejam kepada Rasulullah. Dia menyebutkan banyak syair, di antaranya syairnya berkata, dan di situ dia banyak bersumpah dengan tanah haram, dengan Ka'bah, dengan sebagaimana orang terdahulu sumpah orang jahiliyah bersumpah dengan benda-benda. Maka dia berkata, wa thawrin, demi Jabal Thawr, wa man arsa sabiran makanahu, dan demi Allah yang telah menancapkan gunung Sabir pada tempatnya. Sabir juga nama gunung. Warakin libirrin, dan demi juga orang yang telah mendaki untuk mencari kebaikan fi Hira'in, yaitu mendaki gunung ke Gua Hira untuk mencari kebaikan, wa nazili, dan yang turun dari gua tersebut. Artinya ini hal sudah ma'ruf, maka dia ingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa demi orang yang ahli ibadah di zaman kita yang mereka pergi naik ke Gunung Hira untuk ke Gua Hira, kemudian Jabal Nur untuk naik ke Gua Hira dan juga turun. Baik. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW diutus di waktu yang penuh dengan kerusakan. Jadi Nabi lahir kalau nggak salah tahun 570 atau 571 Masehi. Berarti Nabi diangkat menjadi seorang nabi 570 tambah sekitar 40, yaitu sekitar 600-an, 600 sekian, 620 atau 600 berapa lah. 600 sekian Masehi ya. Berarti jarak antara nabi terakhir yaitu Nabi Isa alaihissalam dengan mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan nabi diangkat menjadi seorang rasul sekitar 600 tahun. Ala fatratin minar rusul, Nabi diutus di zaman fatrah. Dan fatrahnya terlalu panjang. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad tidak ada nabi di antara mereka berdua, Nabi Isa. Nabi Isa lahir 01 Masehi. Maka penanggalan Masehi berdasarkan lahirnya siapa? Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diangkat sekitar umur 30, 33 tahun, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu masa terputus. Lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam 570, saya lupa 571 Masehi. Kemudian diangkat 40 tahun kemudian, itu jarak sekitar 600-an kurang lebih masa fatrah. Tidak ada nabi yang diutus sama sekali. Maka bayangkan bagaimana kerusakan yang terjadi di alam semesta. Kerusakan, dan ini digambarkan dalam satu hadis. Kata Nabi SAW, Inna Allah nadhara ila ahlil ard, famaqatahum arabahum wa ajamahum, illa baqaya min ahlil kitab. Kata Nabi SAW, Allah memandang atau melihat kepada penghuni bumi, baik Arab maupun non-Arab. Dan Allah murka kepada mereka semuanya, kecuali segelintir dari ahlul kitab. Maksudnya dari pengikut Nabi Isa yang masih bertauhid. Seperti yang ditemui oleh Salman Al-Farisi. Namun mereka tinggal sedikit. Makanya digunakan lafal baqaya.
ahlul kitab yang tersisa yang masih di atas tauhid. Contohnya Waraqah ibnu Naufal. Secara umum dunia dalam kondisi rusak, baik di Persia, baik di Romawi, ya, di Persia dengan kerusakannya, dengan pernikahan moralnya, pernikahan antara mahram, ayah menikah dengan putrinya, seorang anak menikah dengan ibunya, kakak menikah dengan adiknya. Ya. Kemudian belum lagi di Romawi, ya, di samping selain kesyirikan, ya, bagaimana penindasan kepada rakyat, bagaimana kerusakan para pejabat, belum mereka mengadu budak di arena kemudian disuruh berkelahi menjadi tontonan, atau budak disuruh berkelahi melawan hewan. Ini rusak. Di Jazirah Arab juga penuh dengan kerusakan baik akidah maupun moral. Akidah rusak, mereka menyembah berhala, mereka menyembah jin, mereka menganggap malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala, mereka mengkeramatkan onta-onta dan kambing-kambing, yaitu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, majallahu min bahiratin wala wasilatin wasaibatin wala wasilatin wala ham. Itu onta-onta dan kambing-kambing yang dikeramatkan, belum jimat-jimat yang tersebar, belum sihir, perdukunan, lengkap ketika itu rusak. Itu sisi akidah. Jimat-jimat, khurafat, tatayur semua ada. Belum dari sisi kerusakan moral, perzinahan, minum khamar, judi tersebar ketika itu. Jadi dunia lagi benar-benar dalam kegelapan yang menumpuk. Saat itulah dunia ini perlu dengan seorang yang dengan sebabnya Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Maka saat itulah penting diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diutus di zaman yang memang benar-benar penuh dengan kerusakan. Maka di sini Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Lamma aradallahu ta'ala rahmatal ibad." Tatkala Allah menginginkan rahmat bagi para hamba. Sudah rusak-rusaknya para hamba. Maka butuh ada yang mendatangkan rahmat. Allah sayang kepada mereka. Dan wahyu itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hamba. Karena wahyu itu intinya apa? Intinya itu lakukan dan tinggalkan. Perintah dan larangan. Yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Yang jika dikerjakan oleh hamba, maka dia akan bahagia. Semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Nabi perintahkan kepada kita, kalau kita kerjakan kita akan bahagia. Dan seluruh larangan yang Allah larang dan Nabi larang kepada kita, kalau kita tinggalkan kita akan bahagia. Ini saya sering sampaikan bahwasanya menjalankan ketaatan mendatangkan kebahagiaan, meninggalkan maksiat mendatangkan apa? Kebahagiaan. Sebaliknya meninggalkan ketaatan dan menjalankan maksiat menghilangkan kebahagiaan. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, yang Allah turunkan ini sejak zaman Nabi Adam. Allah cerita Nabi Adam diturunkan ke bumi, setelah itu Allah sampaikan kepada Nabi Adam. Ya. Famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu wahyuku, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Kemudian Allah menyebutkan sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari wahyuku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Di dunia sempit, di alam barzakh sempit, apalagi di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari di padang mahsyar dalam kondisi buta. Jadi ini yang harus kita yakini bahwasanya Allah utus Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, untuk kebahagiaan kita. Untuk kebahagiaan kita. Makanya sebenarnya mengatakan kenapa kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada kedua orang tua kita. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dari seluruh manusia, bahkan lebih daripada dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang tua memang punya jasa pada kita. Harus lebih cinta Nabi kepada orang tua. Orang tua punya jasa besar kepada kita. Kita lahir dengan sebab mereka, mereka yang merawat kita, membesarkan kita, memberikan kita kenyamanan duniawi, mereka berkorban untuk kita. Tetapi masih kalah jasa orang tua dibandingkan dengan jasa Nabi Muhammad SAW. Karena dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, kita akan bahagia ruhani, bukan cuma jasad saja. Ruhani bahagia di dunia dan juga di akhirat dengan kebahagiaan abadi. Dari situ, kalau kita memandang dari sisi jasa, maka jasa Nabi jauh lebih daripada jasa kedua orang tua. Maka kita harus lebih cinta Nabi daripada kedua orang tua. Maka adanya Nabi SAW yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah rahmat. Makanya seorang kalau
Renungkan tentang syariat, jika dia kerjakan dia akan bahagia. Kapan kita sengsara? Ketika kita keluar dari syariat, pasti sengsara. Pasti sengsara. Semua maksiat bikin sengsara. Saya ingin sederhana aja. Maksiat Allah mengatakan, wa qul mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman, tundukkan pandangan. Siapa tundukkan pandangan, dia bahagia. Dia tundukkan pandangan, tidak melihat aurat wanita. Kalau ada dia, auzubillahi minasyaitonir rajim, astaghfirullah, dia berpaling, dia yang bahagia. Hatinya tentram, Allah kasih cahaya, Allahu nurus samawati wal ard. Makanya setelah itu Allah sebutkan tentang ayatnya, Allahu nurus samawati wal ard. Setelah Allah mengatakan, tundukkan pandangan. Kenapa? Siapa yang tundukkan pandangan, Allah berikan cahaya pada hatinya. Zalika azka lahum. Kata Allah, kalau orang tundukkan pandangan, maka lebih suci bagi mereka. Lebih tentram, lebih bahagia. Karena bahagia tempatnya di hati. Tapi kalau dia sudah mengumbar pandangan, sudah selesai. Hatinya kotor, pikirannya kotor, hayalannya kotor. Pulang ke rumah istri sudah tidak cantik lagi. Kenapa? Karena sudah banyak komparasi. Terlalu banyak cewek dilihat. Istrinya harusnya cantik, jadi kelihatan enggak cantik. Apalagi sudah enggak cantik dari awal. Udah cantik aja kelihatan enggak cantik. Kenapa? Yang salah bukan istri kita. Suruh ke salon enggak mungkin salon istri antum keluarin, apalagi salon di Jogja berapa sih bayarnya? Melawan salon-salon pezina, salon-salon artis, ini enggak ada apa-apanya. Itu pezina kalau enggak cantik pun masuk salon jadi apa? Jadi cantik. Istri antum masuk salon masih tetap aja kalah. Apalagi cuma salon murahan. Salon ya Jogja paling berapa sih? Maksudnya tidak semewah-mewah, mereka mungkin keluar negeri sampai mana. Operasi inilah, operasi hidungnya beginilah, begini. Terus lihat kayak gitu ah. Lihat cewek bidadari, pulang ke rumah bidadari diogah hantu, repot. Oleh karenanya orang yang bermaksiat dia yang sengsara, Jadi ikuti pokoknya aturan, ada aturan jalanin bismillah. Ini rahmat, wahyu rahmat. Allah sayang sama kita, Allah turunkan wahyu, Allah kasih aturan. Karena Allah lebih tahu tentang kita daripada kita di sini. Kamu begini ojo ngono, ngene ojo ngono. Udah kerjain aja ente bahagia. Kemudian jadi wahyu Nabi SAW, Rasulullah SAW mulai suka untuk berkhalwat. Dalam hadis disebutkan, ya, jadi wahyu, marhalah wahyu. Tingkatan wahyu. Jadi sebelumnya Nabi suka mimpi. Awwalu ma budi'a bihi minal wahyi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wahyu dimulakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ru'yah salihah, mimpi. Yaitu disebut ru'yah as-salihah. Dalam sebagian lafal ru'yah as-sadiqah. Salihah itu berarti baik, sadiqah berarti benar. Ya. Fakana yara ru'ya ya kafalaki subhi. Dan Nabi kalau lihat ru'yah seperti cahaya di waktu subuh, ya. Seperti kafalaki subhi. Seperti apa namanya? Cahaya di pagi hari. Jelas. Baru setelah itu Rasulullah suka hubiba ilaihi al-khala. Dijadikan suka berkhalwat. Suka berkhalwat. Baru kemudian selanjutnya turun malaikat. Turun malaikat memberi wahyu. Dan ini banyak modelnya memberi wahyu, ya. Yang dimulai dengan apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ceritanya. Baik, apa yang dimaksud dengan ru'yah shadiqah? Mimpinya Nabi ini sekitar kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Adapun wahyu ini totalnya total 23 apa tahun, ya. Sekitar kurang lebih 23 tahun. Sejak di Madinah berapa tahun? 13 tahun. Di Mekah berapa?
10 tahun. Sudah tadi kita jelaskan, yaitu 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun setelah hijrah ya. 10 tahun setelah hijrah. Baik. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya ru'ya shadiqah sittatun juz'un min sittatin wa arba'in minan nubuwah ya. Dikatakan bahwasanya mimpi yang benar itu adalah 1/46 bagian dari kenabian. Ini sebagian tafsiran. Kenapa? Karena 6 bulan setengah tahun itu sama dengan dibandingkan dengan 23 tahun, berarti dia seberapa bagian? 1/46. Paham? 23 bagi 2 jadi kali 2 jadi berapa? Kalau 23 dibagi setengah-setengah tahun jadi berapa? 46. Makanya dikatakan dalam hadis, mimpi yang benar itu adalah bagian dari kenabian karena dia pernah 1 dari 46 bagian. Karena 6 bulan sama dengan setengah tahun. Paham? Ini di antara tafsiran. Tentu ada tafsiran-tafsiran yang lain. Tapi adapun mimpi as-shadiqah, ini 2 sifatnya. Mimpi shadiqah tersebut benar, 2 sifatnya. Pertama, salihah benar. Yang kedua, cahaya di pagi hari. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang ru'yah shadiqah, beliau mengatakan, jadi ru'yah as-shadiqah sifatnya 2, shadiqah dan atau salihah. Shadiqah yaitu benar. Maksudnya benar terkait mimpi terkait akhirat maupun terkait urusan dunia. Terkait urusan dunia. Dia disifat benar karena di antaranya jelas bukan adghasul ahlam, Adghas itu apa? Adghas itu dari dhiqsun. Dhiqsun itu adalah rumput-rumput. Makanya ketika para pembesar di zaman Nabi Yusuf disuruh oleh raja untuk menafsirkan mimpi yang raja mimpi, kata mereka, qalu adghasu ahlam. Kata mereka ini adghasu ahlam, enggak bisa. Ahlam maksudnya mimpi. Adghas adalah kumpulan dari rumput-rumput yang digunakan untuk kasih makan onta atau kambing. Rumputnya campur-campur, carut-marut. Carut-marut. Paham? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kuning, ada yang hijau, dari berbagai macam rumput. Tidak ada tema tertentu, tidak ada aturan tertentu. Yang carut marut gini nggak bisa ditafsirkan. Seperti kita mimpi tahu-tahu masih SMA lagi, tahu-tahu diomelin sama guru, tahu-tahu ujian, tahu-tahu ketemu istri masih muda, memang kacau mimpinya kacau. Tahu-tahu besoknya ke Madinah, tahu-tahu mimpi kadang-kadang begitu. Carut marut sehingga kita mau apa temanya, apa topiknya kita bingung. Karena apa? Carut marut. Dari sekian mimpi yang carut marut itu tiba-tiba ada kejadian aneh dikejar oleh harimau misalnya. Tapi itu dari sekian carut marut. Ini namanya adghasu ahlam. Mimpinya tidak jelas. Disebut ru'yah shadiqah karena dia bukan adghasu al-ahlam. Kemudian disebut shadiqah karena pasti terjadi. Terjadi ini kata para ulama dengan 2 bi'ainihi, yaitu persis seperti yang dilihat bi'ainihi. Persis seperti yang dilihat. Dilihat. Yang kedua dengan tafsir, ditafsirkan. Ditakbir. Kenapa disebut dengan takbir? Ada yang mengatakan takbir itu mengungkap dari zahir kepada makna batin. Zahirnya begini maka butuh tafsiran. Dari mengatakan takbir adalah untuk mengambil ibrah dari sebagian. Dilihat sebagian kemudian diambil ibrah maka dikeluarkanlah takbirnya. Ini kenapa dikatakan dengan takbir. Intinya mimpi itu bisa persis terjadi seperti yang dilihat. Bisa juga dia adalah rumus-rumus yang perlu ditafsirkan. Seperti mimpinya raja ketika di zaman Nabi Yusuf 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Kok bisa kurus makan gemuk? Ternyata 7 sapi gemuk adalah 7 tahun musim panen. 7 sapi kurus maksudnya 7 tahun musim pacaklik. Itu contoh, berarti butuh tafsiran. Ini disebut dengan ru'yah shadiqah. Tapi kenapa disebut salihah? Salihah ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, maksudnya jika terkait perkara akhirat,
Maksudnya soleh itu yang menyenangkan. Soleh itu mimpi yang menyenangkan. Kalau terkait akhirat pasti semuanya solehah. Akhirat pasti solehah. Pasti menyenangkan, karena pasti menyenangkan. Kalau terkait dunia terkadang tidak solehah. Kalau terkait dunia terkadang tidak menyenangkan. Ini mereka menjelaskan saja. Maka mereka mengatakan salihah lebih spesifik ya. Tapi kalau shadiqah umum. Kenapa? Seperti Nabi mimpi ketika perang Uhud. Kata Rasulullah SAW, Ra'aitu baqaratan tuthbah. Sebelum perang kata Rasulullah, aku bermimpi ada sapi yang disembelih. Ternyata banyak sahabat yang meninggal. Ra'aitu fi sayfi thulma. Aku melihat di pedangku kayak ada kerusakan. Ternyata pamanku Hamzah meninggal dunia. Ini contoh mimpi yang tidak menyenangkan, tapi pasti benar. Tapi tidak menyenangkan Nabi SAW. Adapun disifati dengan kafalah kesubh, ini juga karena dua hal. Kenapa disifati mimpi tersebut seperti cahaya di pagi hari? Karena dua hal. Pertama, karena jelas. Karena jelas. Yang kedua, karena wahyu Nabi akan terus berkembang. Karena ini adalah bagian dari wahyu. Ini bagian dari wahyu. Permulaan wahyu dan wahyu akan berkembang. Cahaya Islam akan berkembang. Sebagaimana cahaya subuh yang tadinya sedikit kemudian semakin apa? Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allahu mutimmu nurihi. Allah yang akan menyempurnakan apa? Cahaya Islam. Islam berkembang meskipun pelan atau cepat, yang penting berkembang. Ini terkait dengan sebelum Nabi dapat wahyu. Setelah sering mimpi selama 6 bulan, Nabi suka berkholwat. Sekarang kita bahas tentang kholwat. Ini sudah ya? Paham ini alurnya? Jadi mimpi dulu, berkholwat, terus dapat apa? Wahyu. Paham? Baik, kita bicara tentang kholwat Nabi. Kholwat di Gua Hira. Ibnu Katsir merajihkan bahwasanya kholwat di Gua Hira adalah kegiatan para ahli ibadah di zaman jahiliyah. Ibadah di zaman jahiliyah. Bahkan ini perkataan Ibnu Katsir, muta'abbidu dzalika zamani. Dzalika zamani. Jadi muta'abbidu mudhaf, dzalika mudhaf ilaih. Muta'abbidu dzalika zamani. Jadi kegiatan para ahli ibadah, bahkan disebutkan di antara yang melakukannya adalah kakek Nabi. Kakek Nabi Abdul Muttalib ke Gua Hira. Ada sebagian riwayat, tapi entah riwayat sahih atau tidak, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kalau tidak salah saya tadi coba silakan baca jilid 12 halaman 355. Saya tadi baru lihat. Saya bukan hafal jilid dan halaman ya, ini saya baru buka ya. Jilid 12 halaman 355 dan seterusnya. Ya. Kakek Nabi juga. Jadi makanya ketika Ibnu Katsir berdalil akan hal ini tentang syairnya Abu Talib yang mengatakan wa thawrin wa man arsa sabiran makanahu wa raqin ilal birri hira'a wa nazili. Kata beliau, demi Jabal Thawr, demi ini dan demikian demi orang yang naik ke gunung untuk mencari kebaikan, beribadah dalam Gua Hira kemudian turun kembali. Jadi ini kegiatan para ahli ibadah di zaman jahiliyah, di antara disebutkan Abdul Muttalib. Kemudian yang berikutnya, dalam sebagian riwayat Nabi meskipun riwayat ini agak muskil, disebutkan Nabi bertahun-tahun suka ke Gua Hira. Bertahun-tahun suka ke Gua Hira. Bertahun-tahun suka ke Gua Hira. Dan setiap tahun sebulan. Ini disebut oleh Ibnu Katsir. Jadi Nabi beberapa tahun, ya setelah sering mimpi, beberapa tahun sering berkholwat. Beberapa tahun sering berkholwat.
setiap tahun sebulan. Dan di tahun yang dapat wahyu di pasti bulan Ramadan. Dan di tahun turunnya wahyu itu di bulan Ramadan. Ngepasi bulan Ramadan. Ini datang dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Saya lihat ini. Hadis Jabir. Dia mengatakan jawartu bihira syahran, jawartu bihira syahran, ya. Jadi dia bilang aku ini cerita jadi Rasulullah sebelum Ramadan ini pendapat ulama ya, mohon maaf. Ramadan ini pendapat ulama, tapi sebulan ini dalam Sahih Muslim. 1 bulan dalam Sahih Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis Jabir nomor 257. Saya bacakan, qala jawartu bi Hira syahran. Aku aqamtu, yaitu jawartu maksudnya aku aqamtu, aku tinggal di Gua Hira selama sebulan. Falamma qadaitu jiwari nazaltu. Setelah aku selesai dari urusan, aku pun turun. Kemudian aku bertemu dengan malaikat Jibril sedang di langit. Jadi Nabi disebutkan setiap tahun beliau dulu ini i'tikaf, model i'tikaf zaman dulu. Ketika datang bulan Ramadan diganti dengan i'tikaf 10 hari terakhir. Jadi saya perlu tambahkan dulu karena kita sudah tahu bahwasanya di antara ibadah orang-orang jahiliyah dulu di antara juga i'tikaf. Makanya tadi Abu Thalib memuji orang-orang yang suka ke gunung untuk ke Gua Hira untuk beriktikaf. Jadi mereka juga punya ibadah i'tikaf, di antaranya i'tikaf di gua-gua. Ingin beribadah, ada yang mengatakan mengikuti ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi pun melakukannya. Sampai di tahun diturunkan wahyu, maka beliau i'tikaf selama sebulan. Makanya disebutkan Nabi SAW pergi menuju Gua Hira, layaliya dzawatil adad, yaitu malam-malam yang berbilang, yaitu dengan sebulan. Kalau habis bekal, beliau turun ke Khadijah, ngambil bekal. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, jadi Nabi SAW, ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi? Ibadah apa yang dilakukan? Datang dalam sebagian riwayat cuma yatahannas, itu beribadah. Ibadah apa? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan Nabi mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Ada yang Nabi Isa, ada yang mengatakan Nabi Isa, ada yang mengatakan Nabi Musa. Ada yang mengatakan orang-orang Jazirah Arab mengikuti ajaran Nabi Ibrahim karena mereka keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Ini dirojihkan oleh Al-Alusi bahwasanya Nabi Muhammad SAW beribadah dengan ibadah yang masih terwariskan dari Nabi Ibrahim, berkholwat, hanya saja mungkin tercampur-campur ya. Di antara datang dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW kasih makan kepada orang yang miskin yang datang, dia kasih makanan. Di antaranya bertafakkur, merenung. Di antaranya memberi makan, ita'amu ta'am, memberi makanan. Dan subhanallah Gua Hira itu kalau kita masuk ada celah di depannya. Celah depannya itu view-nya Ka'bah. View-nya Ka'bah. Jadi duduk situ bertafakkur bisa melihat Ka'bah, ada lubang. Saya tidak pernah naik ya. Cuma ada replikanya dibuat sekarang di Museum Wahyu. Di situ disebut replika Gua Hira. Persis seperti Gua Hira yang di atas. Jadi lihat situ masuk bentuknya sama, ukurannya sama, ada di depannya ada celah untuk bisa view apa? Ka'bah. Ya, sambil merenungkan keagungan Allah sambil melihat apa? View Ka'bah. Dan disebutkan Nabi SAW ada terkadang orang datang minta makan, maka Nabi kasih makanan. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah ini sudah biasa. Jadi terkadang orang miskin datang ke situ. Berarti sebelum Nabi ada orang-orang yang juga seperti itu. Sehingga minta makan. Makanya Nabi makanannya habis. Dan kita tahu namanya Nabi SAW bawa makanan pasti tidak mungkin bawa sebanyak-banyaknya. Kalaupun banyak-banyak paling dia tidak bisa bawa makanan yang tahan lama. Mereka paling daging, susu, roti pun tidak bisa sampai, susu tidak mungkin sampai 1 bulan. Sudah lama kemudian basi ya. Sehingga apalagi Nabi bagikan makanan. Makanya Nabi kemudian turun, ambil makanan lagi, balik lagi. Kalau habis turun lagi, ambil makanan, balik lagi. Itu kegiatan Nabi SAW. Dan Gua Hira tingginya kurang lebih 600 meter. Ini kegiatan Nabi SAW sampai datang malaikat Jibril. Kita bacakan. Faja'ahul haq wa huwa bi Ghar Hira fi Ramadan. Kata Ibnu Katsir dalam Al-Fusul, maka datanglah kebenaran, itu wahyu.
atau Rasulul Haq atau malaikat. Sementara Nabi sedang berada di Gua Hira di bulan Ramadan. Walahu minal umri arba'una sana, dan umur Nabi ketika itu 40 tahun. Faja'ahul malak, maka datanglah malaikat. Faqala lahu iqra, maka malaikat berkata, bacalah. Bacalah. Qala lastu biqari, aku tidak bisa baca. Faqattahu dalam lafal hadis faqattahu, tapi dia pakai ta. Faqattahu itu ditahan nafasnya sehingga Nabi susah bernafas. Dalam hadis faqattahu, dipeluk. Malaikat Jibril meluk Nabi SAW hatta balagha minhu al-jahd, sampai kepayahan memenuhi Nabi SAW, sampai tidak kuat bernapas lagi, sesak napas saking dipeluk oleh malaikat tersebut. Summa arsalahu, kemudian dilepas lagi oleh malaikat. Faqala lahu, malaikat berkata lagi, iqra, bacalah. Qala lastu biqari, aku tidak bisa baca sama sekali. 3 kali malaikat peluk lagi, Nabi sudah kepayahan, dilepas. Baca, kata Nabi, saya tidak bisa baca. Dipeluk lagi, dilepas. 3 kali dilepas, maka malaikat pun mentalkin, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Baik, kita bahas di sini. Jadi mengenai pertama yang kita bahas adalah malaikat ketika datang kepada Nabi SAW dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk manusia. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Yang benar zahirnya adalah dalam bentuk manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena datang dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW hanya melihat malaikat Jibril alaihissalam cuma 2 kali dalam bentuk aslinya, ya. Dan 2 kali tersebut dalam hadis Rasulullah mengatakan, aku tidak melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali dua kali. Yang pertama, yang jelas kita tidak ragukan, itu ketika Isra Mi'raj. Itu yang kedua. Yang pertama datang dalam riwayat yang sahih ketika Rasulullah SAW, berikutnya ketika turun baru dia melihat malaikat Jibril. Rasulullah rindu untuk bertemu dengan malaikat Jibril. Ternyata lihat malaikat Jibril di langit sedang duduk di atas kursinya. Jadi cuma 2 kali. Kalau begitu yang pertama kali ketemu, seharusnya bukan dalam bentuk apa? Malaikat asli, tapi dalam bentuk apa? Manusia. Makanya dia bisa masuk ke goa, dia bisa meluk siapa? Nabi. Kalau malaikat Jibril besar, goa tidak cukup. Rasulullah mengatakan malaikat Jibril lahu 600 janah, 600 sayap. Satu sayap dibuka, saddal ufuk, maka cakrawala tertutup. Bagaimana masuk gua Hira yang apa? Kecil. Jadi zahirnya yang benar malaikat Jibril itu datang dalam bentuk manusia. Kemudian datang, kemudian memeluk Nabi, berusaha. Ada yang mengatakan Nabi berusaha melawan, tidak bisa. Karena orang terlalu kuat. Malaikat Jibril alaihissalam. Ini yang bahasan pertama. Jadi datang dalam bentuk manusia. Kemudian tadi kita sebutkan, maka malaikat Jibril memeluk Nabi SAW. Ya. Sebelumnya Ibnu Katsir mengatakan bi Ghar Hira fi Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan. Khilaf para ulama kapan terjadinya hal ini? Kapan terjadinya hal ini? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bulan Rajab. Bulan Rajab. Ini bulannya sudah khilaf. Ramadannya pun khilaf, ini pun khilaf. Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 7 Ramadan. Ada yang mengatakan 14 Ramadan. Pendapat terakhir yang mengatakan 21 Ramadan. 17, 7, 14 disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Kalau enggak salah 21 Ramadan disebutkan oleh Al-Mubarakfuri. Intinya khilaf. Yang mengatakan kenapa bulan Rabiul Awal? Kata mereka karena Nabi diberi wahyu umurnya 40 tahun. Karena Nabi diangkat
jadi nabi ketika usia berapa? Ketika usia persis 40 tahun. Nah, kalau Nabi lahir Rabiul Awal, berarti wahyu turun ketika itu Rabiul apa? Awal. Ini logika sederhana. Nabi lahir 12 Rabiul Awal atau 8 Rabiul Awal atau 10 Rabiul Awal, intinya ada khilaf juga. Kata mereka kalau begitu Nabi juga dapat wahyu persis harusnya 40 tahun, kalau gitu juga bulan Rabiul Awal. Paham? Pendapat lain mengatakan bulan Rajab. Saya lupa apa dalilnya bulan Rajab. Yang lain mengatakan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena wahyu Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan yang pertama diturunkan padanya Al-Qur'an. Yang mengatakan 21 Ramadan, mereka berdalil karena Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami turunkan dia pertama kali Lailatul Qadar 10 hari terakhir. Maka enggak mungkin tanggal 17, enggak mungkin tanggal 7, tanggal 14, pasti 21 dan sebagian berusaha menghitung Ramadan ketika tahun itu mereka cocokkan. Ada yang mendapatkan itu kalau nggak salah tanggal 21 Ramadan. Intinya ini semua pendapat. Wallahu alam bishawab. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyatakan umur Nabi, kalau kita memilih pendapat ini, berarti umur Nabi ketika diturunkan wahyu berapa umurnya? Coba. Bisa jawab enggak? Nanti lulusan teknik bisa enggak? Coba saya tanya. Berarti umur Nabi berapa? Ketika turun wahyu bulan Ramadan? Nabi lahir bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal ke Ramadan berapa bulan? Coba hitung. Tahu enggak bulan-bulan Islam? Habis Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Terus Jumadil Awal, kemudian Jumadil Ukhra, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti umur Nabi 46 tahun 40 tahun 6 bulan. 6 bulan. Paham? Saya dulu teknik kimia, saya tahu hitung insyaallah. 40 tahun 6 bulan. Jadi usia Nabi kata Ibnu Hajar rahimahullah 40 tahun 6 bulan. Kalau kita mengambil Rasul lahir bulan Rabiul Awal, kemudian dapat wahyu bulan Ramadan. Adapun dalil bahwasanya setiap nabi diangkat jadi nabi pasti usia 40 tahun, ini tidak ada dalilnya secara spesifik. Mungkin secara umum karena dia adalah puncak dari asyud. Falamma balagha asyuddahu, di puncak kemapanan seorang ketika usia 40 tahun. Namun kita katakan tidak umum karena tidak ada dalilnya. Pertama, yang kedua Nabi Isa alaihissalam usia 30 tahun sudah jadi apa? Nabi sebelum 40 tahun. Oleh karenanya Nabi dikatakan jadi Nabi usia 40 tahun 6 bulan. Ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Makanya kita sulit mengatakan bahwasanya nuzulul Quran tanggal 17 susah. Enggak ada dalilnya. Pendapat ada. Tanggal 14 juga ada. Tanggal 21 juga ada. Ya. Allah alam besar menjelas ini masalah khilafiyah. Kemudian di sini malaikat datang memeluk Nabi sampai Nabi tidak bisa, sulit bernapas. Ya. Maka apa hikmahnya malaikat memeluk Nabi sampai Nabi tidak bisa bernapas? Peluk lepas, peluk lepas, peluk lepas. Ada yang mengatakan, saya dapati dua, ada yang mengatakan agar Nabi SAW sadar dia tidak mimpi. Karena sebelumnya dia sering dapat wahyu dalam bentuk apa? Mimpi. Kali ini bukan mimpi, ini nyata. Nyata. Karena peluk, karena kalau kita kadang serabas kita terjaga kebangun. Ini kita bukan terjaga, memang dalam kondisi sudah terjaga. Bukan dari tidur kemudian terjaga. Maka dipeluk, dilepas agar Nabi tahu dia tidak sedang tidur. Dan ini nyata. Ini Jibril datang bukan khayalan. Ini benar-benar nyata, bisa memeluk, bisa melepas, bisa memeluk, bisa melepas, bisa berbicara. Bukan khayalan. Ini hikmah yang pertama disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengisyaratkan sebenarnya oleh Ibnu Hajar, ada yang berpendapat kenapa dipeluk, dilepas, untuk mengisyaratkan kepada Nabi bahwasanya wahyu itu berat, kau akan menghadapi ujian. Tapi kau akan lapang. Kau akan dapati ujian. Kau akan lapang. Dakwah itu berat. Ada yang berpendapat demikian. Karena dakwah itu berat. Menyampaikan ayat-ayat Allah itu berat. Karena menyelisih keinginan masyarakat. Menyampaikan syarat itu berat karena menyelisih, menghalangi orang tidak boleh begini. Yang suka gini enggak boleh. Yang suka gitu enggak boleh. Sehingga berat. Tapi kau akan mendapatkan kelapangan setelah itu. Ini pendapat sebagian ulama. Makanya dipeluk dan dilepas.
Kemudian malaikat berkata, "Iqra." Bacalah. Apakah ditalkin atau diperlihatkan suatu tulisan? Wallahu alam bisawab. Maka Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca sama sekali. Dan ini tentu di antara hikmah Allah menjadikan Nabi al-ummi, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan Nabiul Ummi, nabi yang tidak bisa baca tidak tulis, sebagai bukti bahwasanya Al-Qur'an adalah utusan, Al-Qur'an adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi bisa baca bisa tulis, mereka akan mengatakan Nabi bisa baca bisa tulis. Maka saya sering sampaikan bahwasanya tuna aksara, tidak bisa baca tidak bisa tulis, bagi orang secara umum adalah kekurangan. Dan Nabi menyadari hal tersebut. Makanya Nabi suruh orang belajar, dia sendiri enggak. Makanya ketika perang Badar, ketika sebagian orang-orang Quraisy ditawan, di antara cara mereka menebus fidyah diri mereka, mereka disuruh ngajar baca tulis. Disuruh ngajar baca tulis. Karena Nabi ingin kaum Ansar pandai baca tulis. Maka Nabi menyuruh orang-orang untuk belajar baca dan tulis. Dan dalam Al-Qur'an juga, ya, Iqra, bacalah, ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya. Ya. Khalaqal insan, nun wal qalami, nun demi tulis pena. Berarti kan ini semuanya memuji tentang tulisan membaca. Nabi sendiri tidak, karena tuna aksara atau tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bagi Nabi adalah kemuliaan. Bahwasanya dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, toh ternyata ada Al-Qur'an turun kepadanya untuk buktikan bahwasanya dia seorang nabi, Al-Qur'an bukan karangan dia. Karena kalau dia bisa baca, bisa tulis, dia akan dituduh, kau belajar sebelumnya, kau baca kitab-kitab sebelumnya, kau ini, kau ngarang. Nabi tidak pernah demikian. Namun ternyata beliau bisa menyampaikan Al-Quran untuk bukti bahwasanya dia bukan, Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi, tidak bisa baca dan tulis adalah kelemahan bagi selain Nabi, tapi bagi Nabi adalah kemuliaan. Taib. Maka akhirnya setelah 3 kali tidak bisa jawab, maka ditalkin oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ini dalil bahwasanya surat pertama kali turun tidak mesti langsung satu surat utuh, tidak mesti surat utuh. Seperti Al-Fatihah turun langsung utuh. Idza jaa nasrullah turun langsung apa? Utuh. Tapi terkadang sebagian surat hanya turun sebagian ayat. Ini 5 ayat pertama turun, kemudian diselingi dengan surat yang lain. Setelah itu turun surat Al-Mudaththir. Nanti ayat selanjutnya masih lama. Setelah ribut dengan Abu Jahal, baru Allah turunkan lagi ayat kelanjutan dari surat Al-Alaq. Tapi Nabi yang bilang, ini ayat ini pasang dalam surat Al-Alaq, lanjutan surat Al-Alaq. Jadi urutan surat ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4 ini tauqifiyah. Nabi yang atur. Dari Allah. Allah yang meskipun turunnya tidak berurutan, ya. Makanya termasuk ayat yang terakhir yang turun, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Itu dalam surat Al-Baqarah, ya. Takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan. Surat Al-Baqarah kalau secara urutan surat ayat keberapa? Surat keberapa? Kedua. Tapi ternyata dalam situ ada ayat yang dikatakan ayat terakhir turun. Sebagaimana sebagian ulama meskipun dikritiki berpendapat ayat yang terakhir turun al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu surat Al-Maidah ayat kedua atau ayat ketiga. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan urutan sejarah, enggak. Bahkan satu surat pun terkadang turun awal, terkadang turun akhir digabungkan. Yang gabungkan Nabi. Nabi mengatakan, ij'al hadhil ayah tahta tilkal ayah. Jadikan ayat ini setelah ayat itu. Paham? Jadi yang pertama turun Al-Alaq 5 ayat. Yang belakangannya sampai selesai, nanti turun belakangan. Jadi setelah itu masih turun surat-surat yang lain. Taib. Setelah itu, Rasulullah SAW, faraja'a biha Rasulullah SAW, tarjufu bawadiru. Maka Rasulullah pun turun. Dengan ayat-ayat tersebut, kaget dia turun menuju siapa? Khadijah. Tarjufu bawadiruhu. Bawadir jamak dari badirah. Badirah itu adalah, kata para ulama, daging antara al-katif wal unuq. Antara apa namanya? Ini namanya apa ini? Dahu ya? Pundak ya. Kalau dahu di mana? Dahu ini ya. Ini dagu. Antara pundak dengan leher. Ada daging sini namanya apa? Al-badirah. Katanya kalau orang gemetar, goyang. Saya enggak tahu juga ya. Antum kalau gemetar goyang enggak ini? Bahasa Indonesia siapa namanya? Ini daging ini. Punuk. Apa namanya? Ini kan pundak. Ini leher. Ini
Hah? Antara pundak dan leher. Pokoknya namanya badirah. Gemetar, Rasulullah ketakutan gemetar. Rasul itu bukan orang lemah, dia kuat. Naik ini kuat, dia pernah bergulat dengan Abu Jahal ketika masih muda. Rasulullah orangnya kuat. Sana sini jalan mau kuat, sampai tua pun jihad sana orangnya kuat. Tapi hadapi Jibril dia enggak kuat. Makanya dia ketakutan. Ya. Maka Rasulullah turun dalam sebagian riwayat tarjufu fuaduhu. Jantungnya yang gemetar berdebar. Ya, intinya dua-duanya ini berdebar, ini juga apa? Berdebar turun ketemu Khadijah. Maka ketika ketemu Khadijah, fa akhbara bidzalika Khadijah radhiyallahu anha. Maka beliau pun menyampaikan apa yang beliau alami kepada Khadijah radhiyallahu anha, wa qala qad khasyitu ala aqli. Sungguh aku khawatir akalku ditimpa sesuatu. Ada dalam riwayat qad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir diriku ditimpa sesuatu keburukan. Ini kejadian aneh. Saya takut saya gila. Ini kejadian apa seperti ini? Datang ini kemudian peluk, kemudian saya enggak bisa berkutik dengar ayat-ayat yang indah ini apa? Khawatir saya ini terganggu. Sebenarnya mengatakan dia takut junun, takut gila. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW takut terkena penyakit yang berkesinambungan, sakit menahun. Intinya Rasulullah khawatir suatu keburukan menimpa pada dirinya. Fathabbatathu wa qalat abshir. Maka ini fungsi istri salehah. Maka Khadijah pun menenangkan, menegarkan Rasulullah SAW dan berkata, abshir, bergembiralah wahai suamiku, kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Pede sekali Khadijah bilang demikian. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Dan Khadijah punya dalil. Dia bilang apa? Innaka latasilur rahim, engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis, engkau senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang lemah. Al-kal maksudnya orang yang lemah. Anak yatim, orang miskin kau bantu. Dalam riwayat wa taksibul ma'dum, kau bantu orang yang tidak punya apa-apa. Ada orang lemah masih bisa berusaha tapi enggak cukup. Ada yang tidak bisa apa-apa sudah. Orang cacat enggak bisa apa-apa. Kau kerja, kau berikan hasilnya kepada orang tersebut. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kau membantu orang-orang terkena bencana, terkena musibah kau bantu. Dalam riwayat wa taqrid dhaif, dan kau suka menjamu tamu. Khadijah radhiyallahu anha menenangkan suaminya dengan memuji suaminya. Ini dikatakan boleh kalau ada orang lagi down lagi ini kita puji dia supaya dia bukan ujub tapi supaya dia percaya diri bahwasanya agar husnudzon kepada Allah, Orang seperti kamu tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Khadijah tahu? Dapat hadiskah Khadijah? Oh, Nabi baru jadi nabi, belum sampaikan hadis baru jadi apa? Nabi. Terus Khadijah dapat dalil dari mana? Kata para ulama dalilnya istiqra, pengamatan. Berdasarkan cerita-cerita, berdasarkan pengamatan orang di sekelilingnya, ternyata beliau amati orang yang seperti ini modelnya tidak akan dihinakan oleh Allah. Ada orang model seperti ini, jujur berkata, suka nyambung silaturahmi, membantu orang yang susah, suka menjamu tamu, ini tidak akan dihinakan oleh Allah. Dalilnya istiqra, dengan pengamatan, melihat banyak kejadian, kemudian mengambil kesimpulan. Mungkin dari orang-orang di zaman tersebut atau cerita-cerita dari sebelum-sebelumnya. Orang sebenarnya tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga kita lihat orang zaman sekarang, orang yang seperti ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil perkataan Khadijah. Namun adakah orang seperti ini? Ada tapi jarang. Orang kaya banyak, tapi yang pelit juga banyak. Orang kaya banyak tapi yang pelit juga banyak. Yang seperti ini jarang tapi ada. Fi awsafin ukhar jamilah addadatha min akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sebutkan sifat-sifat yang lain, dia sebut-sebut kepada Nabi, kau begini agar Nabi tentram, agar Nabi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqan minha lahu wa tathbitan wa i'anatan 'alal haq. Dan ini menunjukkan Khadijah beriman kepada Nabi SAW. Dia bilang, kau benar, kau tidak salah, ini benar, kau pasti benar. Makanya dikatakan yang pertama kali masuk Islam Khadijah. Wa tathbitan, dan untuk mengkokohkan Nabi SAW. Wa i'anatan 'alal haq, untuk membantu Nabi dalam kebenaran. Fahiya awwalu siddiqin lahu, maka Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan Nabi SAW radhiyallahu taala anha wa akramaha. Semoga Allah meridhoinya dan memuliakan Khadijah radhiyallahu taala anha.
Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.